Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya kembali kita menyatakan bahwasanya puji-pujian hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inuhu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya dalam setiap urusan kita, wa nastaghfiruhu, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu yang kerap menggelincirkan kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari amal-amal buruk yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan dengan pemberian paling berharga dalam kehidupan, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang dalam keterpurukan terpuruk dalam kehidupan, yaitu dibiarkan dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan hak, dengan benar, kecuali Allah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Wa ba'du, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Wa ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kembali Allah mempertemukan kita dalam sebuah majelis yang mulia, majelis yang dengannya kita berharap mendapatkan doa para malaikat. Sebagaimana Nabi SAW katakan bahwa mereka yang duduk dalam majelis ilmu setelah sholat berjamaah, maka akan ada malaikat yang mendoakan, Allahumma gfirlah warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan juga berilah dia rahmat. Dan pada pagi ini kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai salah satu ibadah badaniyah, salah satu ibadah yang berhubungan dengan anggota tubuh kita yang terbesar, yaitu as-shalah, yaitu sholat. Pada 2 pekan yang lalu kita telah masuk kepada syarat-syarat sah sholat, ya. Kita betul Pak ya? Ya, sekarang sah sholat. Sudah nomor berapa ya? Sekarang baru mulai. Baru mulai? Ya. Oh ya. Baik. Pada pekan sebelumnya, ya 2 pekan sebelumnya kita sengaja meloncat. Ada dalam buku ini ada dua bab yang dilewati, yaitu waktu-waktu sholat sama azan. Kita loncat dulu karena umumnya kita waktu sholat sudah mengikuti, sudah lihat jadwal, begitu pula mengenai azan dan muadzin sudah ada petugasnya. Jadi kita lewat dulu, nanti insya Allah kita akan kembali lagi. Kita masuk dulu ke syarat-syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang disebutkan oleh penulis buku ini, ya, yang disebut tentunya syarat sah sholat antara lain maksudnya adalah sesuatu yang sahnya sholat tergantung pada apa yang disebutkan ini, apakah memenuhi syarat atau tidak. Yang pertama tentunya Islam. Maka seseorang yang kafir dia tidak sah ketika dia sholat. Seperti mungkin kalau Bapak ingat ya, berapa puluh tahun yang lalu yang suka nonton dulu tinju ya, Don King itu, waktu Mike Tyson masuk Islam dia ikut sholat. Sempat ramai dulu. Apakah sah? Tidak, walaupun dia ikut persis tata caranya orang Islam, karena dia bukan seorang muslim, dia hanya karena Mike Tyson yang dia promotori saat itu, yang petinju lagi top-topnya Pak ya, lagi jago-jagonya. Nah waktu itu sholat masuk Islam, sehingga dia ikut-ikutan sholat. Apakah sah? Tidak. Sholatnya orang yang kafir. Kemudian yang kedua adalah akal. Maka tidak sah dari orang yang gila karena tidak ada pembebanan syariat kepadanya. Orang yang gila. Dan juga orang yang disamakan, ya, dikiaskan seperti orang gila. Contohnya apa?
Contohnya al-atah, saya lupa apa sudah sebutkan atau belum di sini. Al-atah atau orang yang dalam bahasa fikihnya adalah orang yang dia setengah gila setengah sehat. Jadi kalau bicara kadang benar, kadang meracau, Pak. Ya. Tapi kita nggak bisa, artinya kita bisa kadang benar, terus kita ngasih kepercayaan kepada dia, nggak bisa, karena dia memang orangnya seperti itu, kadang bicara benar, kadang seperti orang gila, ya. Apa istilahnya, sedeng apa ya, setengah-setengah gitu ya. Nah orang seperti itu disebutnya maktu dalam istilah fikih, maka dia tidak terkena beban syariat, maka dia juga tidak wajib, tidak sah sholat, atau tidak wajib juga sholat. Sama seperti juga istilah para ahli fikih al-mukharrif, yaitu orang yang memiliki pikun parah. Pikunnya sudah parah, misalnya seorang nenek usianya 80 tahun, 90 tahun, ya. Ketika jam 11 ya mau sholat apa nih? Sholat subuh atau jam segini mah, gitu kan. Sholat asar jam 7 malam misalnya. Artinya pikunnya sudah parah. Kalau pikunnya sudah parah, maka tidak ada beban syariat. Ya, karena dia disamakan seperti orang gila. Orang gila Nabi SAW katakan, rufi'al qalamu an salathatin. Pena catatan amal itu diangkat dari 3 kelompok manusia. Ya, yang pertama apa? Ya, anis sabi hatta yahtalima, dari seorang anak sampai dia bermimpi atau sampai dia balik. Kemudian ya, anin naim hatta yastayqidha, dari seseorang yang tidur sampai dia terjaga. Kalau dia tidur, tentunya dia tidak kena beban syariat, diangkat catatan amalnya. Ya. Kemudian apa? Anil majnun hatta yaqila, dari seseorang yang gila sampai dia berakal. Ya. Nah orang yang pikunnya parah, maka dia seperti orang yang gila. Ya. Maka dia usia misalnya tadi 90 tahun sudah lupa-lupa waktunya, sudah ini, kita tidak usah memaksa dia untuk sholat. Ya, tidak usah, karena dia sudah diangkat beban beban taklif atau beban syariatnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah balik, ya, tentu saja balik, ya, ketika dia perempuan mimpi, laki-laki mimpi, ataupun perempuan dia haid, ya, haid yang tercepat para ulama katakan usia sekitar 9 tahun. Adapun maksimal seorang anak dia belum haid dan juga belum mimpi, tapi kalau sudah mencapai usia 15 tahun maka dia menjadi wajib untuk sholat, sekaligus dia sah sholatnya pada saat seperti itu, yaitu usia 15 tahun ke atas, ya, kalau misalnya belum mimpi ataupun belum haid, ya. Adapun anak 7 tahun maka tetap diperintahkan oleh Nabi SAW, muru auladakum bisholati lisabr, perintahkanlah anak-anak kalian agar sholat saat mereka usia 7 tahun. Wadribuhum wahum ashir, dan pukullah mereka, ya, ketika wadribuhum alaiha li ashrin, dan pukullah mereka saat usia 10 tahun kalau nggak mau sholat. Tentunya pukul di sini adalah para ulama katakan bukan pukulan yang meninggalkan bekas, hanya pukulan mengingatkan saja. Pukulan mengingatkan saja bahwa ini perkara yang penting. Jangan sampai kamu membiasakan udah 10 tahun masih asal-asalan, atau maksudnya masih tidak peduli sama sholat, ya. Dari usia 10 tahun, ya. Yang musibah di Indonesia bahkan sampai belasan tahun, 20 tahun masih asal-asalan sholatnya, ya. Dalam Islam usia 10 tahun sudah diperingatkan oleh orang tuanya, ya. Maka oleh karena itu, ya, sangat kita betapa banyak kaum muslimin yang mereka betapa perhatian yang besar dalam urusan sekolah anaknya. Jangan sampai terlambat, kamu udah ikut les atau belum, ya. Jangan suka absen. Tapi kalau sholat seadanya, masih anak-anak. Usia berapa? Sudah 10 tahun atau 11 tahun. Masih dibiarin saja, tidak ditanya, anak-anaknya terus main game atau lihat TV dan seterusnya main. Padahal usianya udah 10 tahun. Nah ini bahaya, ya. Nanti akan na'udzubillahi min dzalik, usia berikutnya akan menyebabkan mereka
semakin mudah meninggalkan sholat. Seperti musibah yang kemarin terjadi di Sumatera, Bu, ya, kalau nggak salah, yang seorang guru diperkarakan gara-gara menghukum anak didiknya tidak sholat. Subhanallah. Ini Allahu alam apakah memang kejadian seperti itu, ya. Ada yang dibilang dihukumnya terlalu keras, tapi saya kira tidak, ya. Memang zaman sekarang ini reaksi orang tua berlebihan. Ini orang tuanya yang pertama merugi ketika anaknya tidak sholat. Karena Allah sudah sebutkan penghuni neraka, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka saqar? Apa yang mereka pertama ucapkan pertama kali? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Subhanallah. Ini gurunya mau menyelamatkan anaknya dari api neraka, ya. Orang tuanya malah menampik, ya, seperti orang mau diselamatkan dari api, sama orang tuanya dipukul yang penyelamatnya. Malah kemudian yang menyelamatkannya yang dicelakai, dituntut. Subhanallah. Ya, sudah terbalik, ya. Ini kebodohan luar biasa orang tuanya, ya. Dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, ya. Dia hanya merasa bahwa anak saya dimarahi, kemudian tersinggung, ya, cuman sampai situ, kemudian pendek sekali akalnya. A'udzubillah. Kemudian yang keempat adalah syarat sah salat adalah thaharah dari dua hadas besar dan kecil bila mampu. Bersuci dari hadas besar dan kecil bila mampu. Ya. Bila mampu maksudnya gimana? Ya kalau misalnya seseorang bisa berwudu, maka dia berwudu. Atau misalnya dia hadas besar, dia junub, maka dia mandi janabah. Tapi kalau tidak mampu, maka dia kemudian kita ketahui dia bertayamum, ya. Lalu masalahnya bagaimana kalau tidak bisa kedua-duanya? Tidak bisa dia kedua-duanya. Dia misalnya na'udzubillah pasien luka bakar misalnya. Dia tidak bisa berwudu dan juga dia tidak bisa terkena atau tayamum. Maka dia cukup sholat sesuai dengan keadaannya, ya. Dia niatkan lalu kemudian dia sholat tanpa harus berwudu ataupun kemudian dia harus tayamum karena dia dalam kondisi darurat, ya. Dan juga para ulama katakan ini menunjukkan pentingnya sholat, bahkan dalam keadaan seperti itu pun dia tetap harus sholat selama masih ada akalnya, ya. Kemudian juga yang termasuk dianggap mampu adalah yang karena kalau orang yang beser itu, Pak, ya, kalau beser terus menerus maka dia juga sholat sesuai dengan keadaannya. Maksudnya begini, kita ingatkan lagi, kalau masuk waktu zuhur maka dia berwudu di waktu adzan zuhur, bukan sebelum zuhur. Ketika dia sudah zuhur dia berwudu, maka walaupun keluar di pampersnya dia teruskan saja wudunya. Ketika sholat mulai keluar lagi, ya, BAB atau BAK-nya, karena dia penyakit, apa yang harus dilakukan? Teruskan saja. Tapi nanti ketika waktu asar dia ganti pampersnya, lalu kemudian dia berwudu lagi, ya. Jadi dia disebutnya salah sulbol, orang yang terus menerus kencing kayak orang besel atau kentut, biasanya juga penyakitnya kentut, ya. Maka dia, Allah tidak membebani syariat, tidak harus bolak-balik, ya, dan nggak akan selesai karena orang penyakit, ya. Maka dia sholat sesuai dengan keadaannya. Dia wudu, masuk zuhur wudu, dia kemudian sholat, dia wudunya tersebut bisa dipakai selama waktu zuhur. Nanti ketika asar dia berwudu kembali, ya, berwudu kembali. Kemudian, ya, disebutkan juga kalau misalnya seseorang tidak bersuci, ya, dia lupa, misalnya dia sholat kemudian dia baru ingat bahwasanya dia belum bersuci terlebih dahulu, belum berwudu contohnya. Habis misalnya selesai sholat dia baru ingat, tadi saya memang udah wudu tapi batal. Nah, saya nggak sempat wudu lagi tadi tuh karena saya kira masih ada wudu gitu kan, dari rumah udah wudu, tiba-tiba di jalan mohon maaf buang angin. Nah, ternyata pas datang qomat saya lupa, saya langsung sholat gitu kan.
Setelah beres sholat baru ingat, ya Allah tadi itu belum wudu lagi. Apa yang dilakukan? Maka wajib dia mengulang sholatnya. Jangan dia bilang, Allah maha baiklah, Allah terima. Enggak. Kalau seperti itu, dia tetap dianggap tidak memenuhi syarat. Maka dia harus mengulang sholatnya. Karena Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, ya, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhur. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Kemudian yang kelima adalah di antara syarat berikutnya, syarat-syaratnya sahnya sholat adalah masuk waktu untuk sholat yang telah ditetapkan. Ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang yang beriman. Ya. Dan juga kita telah sebutkan bahwasanya waktu sholat ini ya diketahui dari Nabi SAW. Nabi SAW diketahui dari Jibril alaihissalam yang mengajarkan langsung. Setelah perintah sholat Mi'raj, setelah Mi'raj, Jibril datang pertama kali di waktu zuhur. Jibril datang di awal waktu, ya, mulai dari zuhur, kemudian datang lagi mulai asar, maghrib, ya, isya dan juga subuh. Di waktu awal waktu semuanya di hari pertama. Hari kedua Jibril alaihissalam datang lagi, tapi beliau kemudian mengimami sholat Nabi SAW di waktu akhir zuhur, di waktu akhir asar, di waktu akhir maghrib dan isya dan subuh. Kemudian beliau mengatakan bahwa inilah waktunya ma baina hadaini al-waqtaini waktun. Di antara kedua waktu ini, awal yang kemarin saya datang dan sekarang, inilah waktu sholat, kata Jibril alaihissalam. Jadi yang mengajarkannya langsung Jibril alaihissalam. Ya. Sehingga tidak sah bila seseorang menyengaja ya sholat sebelum waktunya secara ijma, kesepakatan ulama, dan juga tidak sah sesudahnya kecuali ada uzur. Ya. Kecuali ada uzur. Contohnya prakteknya begini. Ketika kita merasa kita di rumah nggak ada jam, handphone juga mati, ya. Terus kita nggak inget, jam berapa ini ya? Kemungkinan ada muadzin nggak? Kadang-kadang di sini kalau ada orang, misalnya kita di komplek baru, kalau ada orang ada yang adzan, tapi kadang nggak ada yang adzan, gitu kan? Udahlah, kira-kira kayaknya udah sholat nih. Kita sholat, Pak. Beres kita sholat, terdengar suara adzan, dan ini orang yang adzan, walaupun sekali-sekali dia adzan, kadang kalau ngantor mungkin nggak ada yang adzan, tapi kalau adzan dia waktunya selalu benar. Selalu tepat waktu, gitu kan, amanah orangnya, ya. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus mengulang sholat. Kalau memang ternyata dia tahu, oh ini waktunya belum masuk, ya. Ataupun misalnya saya suka lihat terkadang orang mau bepergian, ya. Misalnya kayak di bandara pesawat, ya, misalnya boarding naik ke pesawat itu jam 12 siang. Ternyata dia lihat bahwa waktu zuhur juga persis jam 12. Sehingga di musola kadang ada orang yang sholat lebih dulu sebelum waktu adzan. Kenapa? Nggak akan keburu nanti nih. Akhirnya dia sholat lebih, maksudnya mungkin lebih cepat 10 menit. Jam 12 kurang 10 karena dia mau masuk, dia udah mulai sholat. Apakah sah sholatnya? Tidak. Karena belum masuk waktu sholatnya. Ya. Begitu juga kalau misalnya kita tahu tadi ada muadzin yang dia selalu insya Allah amanah waktunya adzannya. Dia nggak tahu dia sholat di rakaat kedua, ya misalnya sholat zuhur atau asar, dia mendengar azan. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia masih dapat 2 rakaat? Apakah dia teruskan atau bagaimana? Tidak, batalkan saja sholatnya. Mulai lagi sholat dari awal karena belum masuk. Ya. Dan waktu sholat kita ketahui boleh ada yang kemudian dijama dengan sebab tertentu, zuhur dengan asar. Kemudian apa? Maghrib dan isya. Ini karena ada sebab tertentu di luar ketentuan barusan. Ya. Adapun subuh tentu kita ketahui tidak bisa ditarik. Ya, tidak bisa ditarik. Ya. Kemudian apalagi bagaimana untuk seseorang yang sholatnya ketika itu dia tertidur atau lupa? Ya, maka kata Nabi SAW, sholatnya dia adalah ketika waktu dia bangun atau ingat, dan tidak ada kafarat selain itu. Orang yang bangun subuhnya kebablasan jam 7,
maka waktu sholatnya persis saat itu juga. Dia segera berwudu lalu dia sholat. Ya. Kemudian juga sama dengan orang yang lupa, misalnya dia lupa karena ada suatu kesibukan atau ada musibah, naudzubillah, sehingga tersita perhatiannya, dia nggak sholat zuhur, ketika isya dia baru ingat, ya Allah tadi saya nggak sholat zuhur. Apa yang harus dia lakukan? Segera dia lakukan sholatnya. Ini di luar yang barusan, ya, di luar ketentuan bahwa sholat harus di waktunya. Tapi bagi orang yang seperti ini, maka sholatnya persis ketika dia ingat. Ketika dia ingat langsung sholat. Seperti itu. Jadi karena ada uzur ya, kalau barusan. Mohon maaf. Syarat sah sholat berikutnya ya adalah menutup aurat. Ya. Menutup aurat ya. Bila mampu dengan sesuatu yang tidak menampakkan warna kulit. Maksudnya menutup aurat dengan pakaian yang tidak transparan ya, sehingga warna kulit kita kelihatan. Dan Nabi SAW mengatakan, la yaqbulullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat wanita yang balik kecuali dengan khimar, penutup kepala. Kemudian aurat laki-laki dewasa kita ketahui bagian tubuh antara lutut dengan pusar. Antara lutut dengan pusar. Ya, antara keduanya. Namun jumhur mengatakan maksudnya di sini artinya antara lutut dengan pusar, namun lutut sendiri dia bukan, ataupun pusar sendiri bukan bukan aurat. Maknanya begini, mohon maaf. Antara lutut dengan pusar itu maksudnya antara sini sampai sini. Tapi lutut sendiri bukan aurat. Artinya ketika kita misalnya, mohon maaf, pakaian kita terbatas atau ada suatu masalah atau suatu musibah sehingga pakaian kita tidak hanya celana pendek atau celana sontok. Kalau misalnya dia sholat, mohon maaf, ini tersingkap ya seperti ini misalnya sampai ke atas sedikit, maka ini masih tetap sah buat laki-laki. Kenapa? Karena lutut bukan aurat. Begitu pula pusar. Kalau turun kemudian keturun kelihatan pusarnya, maka tetap sah ya, karena dia bukan aurat. Yang auratnya di antara keduanya, bukan masing-masing tadi ya. Seperti itu. Jadi kalau tersingkap sedikit tidak mengapa, yaitu karena tentunya lutut sama pusar juga cuman jaraknya pendek, berarti kalau tersingkap dikit. Kalau tersingkap lebar pasti jadi di atas atau di bawahnya ya. Kemudian juga para ulama katakan ya, juga seseorang walaupun kita tahu bahwasanya buat laki-laki ya aurat seperti itu, namun bila sholat tetap kita diperintahkan untuk menggunakan sesuatu yang menutupi pundak. Nabi SAW, sebagian ulama yang mengatakan makruh kalau seseorang tidak pakai sesuatu yang menutupi pundak ya, padahal dia punya. Ada lagi yang mengatakan kalau dia punya maka wajib. Sebagian ulama, contohnya Ahmad bin Hambal, mengatakan pakai sesuatu yang menutupi pundak ya kalau dia punya. Jangan karena misalnya tadi kan aurat mah cuma segini, ya pakai celana sontok itu lu sholatnya gitu Pak ya, nggak pakai ini. Atau begini, yang saya suka lihat fenomena seperti ini ya, ada orang yang kalau pergi ke undangan, masya Allah, pakai batik Pak, keren gitu kan. Saya pernah lihat. Udah gitu terdengar suara adzan, di samping gedung pertemuan ada masjid ya. Maka dia ke parkiran, ngapain? Habis di dalam, habis salaman, habis makan, dia ke parkiran mau sholat dulu. Terus dia buka dia buka batiknya tadi ke masjid pakai kaos oblong sampai kelihatan Swan brand gitu kan. Jadi menghadap manusia pakai baju keren, menghadap Allah dengan bau asem gitu kan, pakai kaos dalam ya. Nah, ini tidak layak tentunya, tidak sepatutnya seperti itu ya. Dan banyak seperti itu, batiknya digantung lagi di mobilnya, terus dia sholat dengan kaos dalamnya yang putih, yang walaupun kaos dalamnya ada ininya. Nah juga kayak saya sering juga ada pertanyaan ya, ada jamaah itu bertanya,
Ada saudaranya itu yang karena gerah, dia suka sholat pakai kaos dalam saja. Kaos dalam yang apa namanya? Lekbong, singlet ya. Nah, bagaimana dengan seperti itu? Ya, itu seperti yang barusan dikatakan bahwasanya kita diperintahkan untuk menutupi pundak kalau kita misalnya memiliki sesuatu yang menutupinya. Ketika dia alasannya haredang dan segala macam, tidak sepatutnya. Sekarang kalau dia tadi mau ke undangan alasan haredang, bisa nggak dia pakai kaos singlet aja? Kan enggak. Maksudnya diketawain sama orang. Dia kenapa ke undangan pakai singlet haredang? Nggak bisa. Begitu pula dia sekarang lagi berhadapan dengan siapa? Tuhan semesta alam. Makanya khudzu zinatakum. Allah berfirman, pakailah pakaian terbaik kalian, pakaian yang bagus ketika menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagaimana kalau adapun perempuan kita ketahui ya, auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Apakah ini di sholat saja? Tidak. Di luar sholat pun sama. Makanya banyak ulama-ulama itu yang datang ke Indonesia heran. Orang Indonesia itu kalau sholat semuanya ketutup, bagus. Begitu sholat, kalau beres sholat keluar pakai lagi rok mini gitu kan. Apa boboretean apa kata orang ada. Istilahnya orang gitu kan. Saya nggak ngerti itu. Nah ini artinya bahwa bukan di sholat saja, di luar sholat pun seperti itu. Ini umumnya ulama memahami seperti itu, bahwasanya seluruh tubuh itu aurat wanita kecuali wajah dan kedua telapak tangan, ya, kedua telapak tangan. Para ulama yang mengatakan bahwa misalnya ada sebagian ulama yang mengatakan telapak kaki, mohon maaf, bukan telapak kaki, punggung kaki bukan apa namanya, bukan aurat, yaitu ulama Hanafiyah. Makanya kita lihat kadang orang India kalau misalnya sholat di Masjidil Haram, mereka kadang ada yang nggak pakai kaos kaki. Ya, kita nggak usah perhatikan. Kenapa? Karena itu memang mereka dalam hal ini memang orang India lebih banyak dekat ke dalam fikihnya mazhab Hanafiyah. Begitu pula orang Pakistan, ya. Namun mayoritas ulama jumhur mengatakan perempuan itu semua kakinya juga termasuk aurat, makanya menggunakan kaos kaki ketika sholat ataupun di luar sholat, ibu-ibu ya. Jadi kita kalau ibu-ibu aurat itu, jadi mau keluar sholat, mau sholat ataupun mau ke tukang sayur pakai kaos kaki, yang diperintahkan oleh agama kita. Adapun bagi ulama yang tadi menyebutkan bahwa tadi umumnya wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat, sebagian ulama ada yang mengatakan misalnya wajah ini termasuk aurat sehingga kemudian mewajibkan memakai cadar. Contohnya Imam Syafi'i termasuk yang mewajibkan pakai cadar. Indonesia nggak mengaku, sebagian kiainya mengaku bermadzhab Syafi'iyah tapi menentang, mohon maaf ya, penggunaan cadar. Padahal Imam Syafi'i termasuk yang sangat keras dalam masalah cadar. Beliau mengatakan bahkan perempuan itu ya cukup satu saja matanya diperlihatkan. Karena beliau artinya di sini kita lihat pendapat beliau ini berdasarkan pemahaman yang mendalam, ya. Nah, para ulama yang mengatakan sebagian ulama yang mengatakan wajib menggunakan cadar, tapi dalam sholat mereka mengatakan cadarnya dibuka. Sama seperti orang yang ihram. Kalau yang haji dan umroh ibu-ibu kan ada orang-orang Arab itu biasanya dia cadarnya juga dibuka. Kecuali dia nggak boleh pakai sesuatu yang nempel, tapi dia boleh memakai sesuatu yang menggantung, nggak nempel. Jadi biasanya mereka pakai kain yang menggantung tapi nggak nempel langsung, itu boleh. Tapi kalau pakai cadar dia nggak boleh ketika sholat ataupun ketika ihram, ya. Lalu bagaimana kalau lagi sholat aurat kita tersingkap? Para ulama katakan andaikan yang tersingkapnya auratnya adalah aurat yang kecil, yang sedikit, ya, dan juga bukan bagian yang vital, bukan di bagian yang vital, maka dimaafkan. Namun bila auratnya adalah aurat yang bagian yang vital, maka wajib dia segera menutupnya, ya. Kalau yang kecil juga tetap dia berusaha tutup. Namun kalau misalnya dia sulit untuk menutupnya, ya, dia teruskan saja sholatnya, ya.
dia teruskan sholatnya. Adapun kalau bagian yang tersingkapnya adalah bagian yang vital, ya, bagian anggota tubuh yang vital, maka wajib dia menutupnya. Ataupun yang kedua adalah bagian yang tersingkapnya ini bagiannya besar, Pak. Dia bukan bagian yang vital, cuman ya bukan yang alat vital, tapi dia terbukanya lebar. Misalnya bajunya atau apanya terbuka lebar, maka wajib dia segera menutupnya. Kalau dia tidak bisa menutup, kecuali harus keluar sholat, maka dia batalkan sholatnya lalu dia betulkan pakaiannya. Kalau dia bisa sambil sholat dia betulkan, misalnya kancing-kancingnya lepas, dia perbaiki gitu kan sambil sholat, maka tidak mengapa karena itu bergerak dalam rangka hajat, ada kebutuhan, ya. Tapi kalau ternyata susah sekali saya menutup, ibu-ibu misalnya menutup ada yang tersingkap misalnya, ini mas saya harus keluar sholat, maka saat itu kita batalkan sholat kita kemudian pakai pakaian kita dengan baik. Itu ya mengenai menutup aurat, ya. Kemudian yang ketujuh, ulama mengatakan di antara syarat sahnya sholat adalah menjauhi najis, ya. Kalau najis ini kan ada di tiga tempat, yaitu di badan kita, di pakaian, dan di tempat sholat. Di tempat sholat, ya, bila mampu kita jauhi najisnya. Wa thiyabaka fatahhir, Allah berfirman, dan pakaianmu bersihkanlah, ya. Bersihkan dari najis, menjauhi najis, termasuk dari ketika kita, mohon maaf, kita menggunakan pakaian yang ada najisnya, maka ganti terlebih dahulu. Sebagaimana Nabi SAW katakan, tanazzahu 'anil baul, bersihkanlah diri kalian dari kencing. Fa inna 'amata 'adzabil qabr min, karena sesungguhnya kebanyakan adab kubur disebabkan oleh air kencing. Nah, ini kadang orang bermudah-mudahan dalam air kencing, ya. Bermudah-mudahan kayak orang bapak-bapak ya, kalau nyetir terus pengen kencil pinggir jalan, pinggir sebelah minggir di jalan, lalu kencing aja dicari pohon atau cari selokan gitu kan di pinggir jalan. Terus dia nggak cebok secara benar. Akhirnya apa? Mohon maaf ya, di alat kelaminnya masih ada bekas kencing atau di celana dalamnya, karena dia nggak cebok dengan benar misalnya. Ya, maka ini bisa menyebabkan perkara yang besar, azab kubur, bukan main-main. Na'udzubillah. Nabi SAW itu pernah lewat satu dua kuburan, kemudian beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Ini kedua orang penghuni kubur ini tengah diadab. Fama yu'adzaban bisaghirin, dan mereka itu bikabirin, dan mereka ini tidak diadab dengan sesuatu yang dianggap besar oleh manusia. Maksudnya apa? Sesuatu yang dianggap sepele sama manusia. Beliau katakan, yang pertama karena dia tidak bercebok dengan benar. Adapun orang yang kedua diazab di kuburnya li'annahu kana yamshuna binamimah, yamshina binamimah. Dia dahulu sering mengadu domba manusia, berjalan ke sana kemari mengadu domba orang. Oh, ini memindahkan perkataan ini dan itu. Si ibu itu tuh begini, nanti nyampe ke ibu itu, ibu ini tuh begini loh. Si A tuh begini, nanti kedatang ke si B, ke si A, si B itu begini, akhirnya musuhan. Ya, itu menyebabkan azab kubur. Na'udzubillah. Termasuk masalah kencing tadi. Makanya hati-hati ya dalam walaupun kita jangan jadi was-wasan. Aduh, kayaknya ini gimana ya? Kayaknya kena. Kalau kita sudah bersihkan, kita berusaha bersihkan, sudah hilangkan was-was saja. Jangan jadi was-was terus. Ada orang juga yang was-was terus. Baru saja selesai wudhu, keluar, balik lagi. Kayaknya keluar lagi deh. Selesai wudhu apa? Was-was lagi, keluar, nggak akan berhenti, Pak. Ya. Hendaknya apa? Kita ketika mohon maaf keluar kencing, selesaikan secara baik. Ya. Ada sebagian ulama yang menganjurkan berdaham supaya menekan, itu maksudnya. Ya. Supaya menekan, keluar, selesai, ya, baru kemudian kita berwudu. Hati-hati, seringkali ada perasaan-perasaan seperti itu. Ya, itu terkadang hanya was-was yang datangnya dari syaitan. Sama seperti sholat. Seperti sholat kadang ketika ruku, aduh kayaknya ada yang keluar nih, gitu kan.
atau kayak kentut. Ya, Nabi SAW mengatakan kalau kentut terutama kalau salah seorang di antara kalian lagi sholat, ya, idza wajada syai'a wa ahadukum fi batnihi syai'a, bila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu di perutnya, fala yakhrujanna minal masjid, janganlah dia keluar dari masjid atau dari tempat sholatnya, hatta sampai yasma'u sautan aw yajida rihan, sampai dia keluar, sampai dia mendengar suara kentut ataupun mencium baunya. Jadi kalau nggak mendengar suaranya, nggak kedengaran dut, ya, berarti nggak usah. Atau mencium baunya, mungkin dutnya nggak kedengaran, tapi ini mah kayaknya makanan yang saya makan nih. Ini mah jengkol, jadi saya mau makan jengkol. Nah ya sudah, kalau gitu baru keluar. Tapi kalau nggak mendengar suara, nggak mencium baunya, maka teruskan sholat. Ya, itu was-was. Sama seperti tadi kencing. Kencing kita berusaha menjaga diri dari percikan kencingnya. Tapi kalau ada yang sesuatu yang kita tidak ketahui, percikan sedikit. Nah, kalau dalam percikan sedikit seperti itu dan kita tidak tahu, disebutnya al-ma'fu anhu, dimaafkan. Karena kita sulit. Tadi nggak usah jadi was-was. Kayaknya tadi kalau jelas-jelas, kalau mohon maaf, kalau kencing di urinoir itu memang kemungkinan suka nyepret, Pak ya. Nah, kalau itu kita hindari. Tapi kalau misalnya kita sudah berusaha menjaga, terus masih ada perasaan, aduh kayaknya masih ada nyepret, ya kita cukup percikan saja. Nggak usah kemudian kita menjadi was-was, kayaknya masih ada lagi di sini. Seperti itu, Pak ya. Jadi kita berhati-hati, tapi hindari juga was-was yang datangnya dari syaitan. Kemudian yang ke-8, nah ini syarat yang penting, Pak. Menghadap kiblat bila mampu. Ya. Sebagaimana kita ketahui banyak dalilnya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, ya. Dan Nabi SAW bilang di antara salah satu syaratnya sholat adalah tsumma istiqbalul kiblah, kau menghadap kiblat. Yang disebut menghadap kiblat ini pertama adalah kalau kita berada di Masjidil Haram, maka wajib persis menghadap Ka'bah. Wajib persis menghadap Ka'bah. Kalau saya terhalang di Masjidil Haram, tidak kelihatan Ka'bahnya, bagaimana? Gampang kalau di Masjidil Haram, lihat saja lantainya. Karena ubin Masjidil Haram itu biasanya semuanya mengarah kepada Ka'bah. Kita lihat kaki kita, ya. Lihat di kaki kita, oh ini arahnya ke sini, ya sudah itu. Kalau terhalang tembok nggak masalah. Tapi kalau di Masjidil Haram kita harus menghadap persis. Adapun di luar Masjidil Haram, seperti apalagi di negeri yang jauh, maka yang diperintahkan kita menghadap ke arahnya, ya. Artinya kalau kita misalnya sudah berusaha, ya, kita tidak tahu persis ini apakah benar-benar ke Mekah atau tidak, tapi arahnya kalau ke Arab ini ya kira-kira kalau misalnya kita di Indonesia ke barat utara kan gitu, Pak ya, barat utara, ya, barat utara sedikit, maka sudah kita seperti itu. Adapun kemudian tidak persis sama, maka tidak mengapa. Kalau kita memang tidak bisa mencari tahu persis, cukup dengan arahnya saja. Lalu kemudian yang permasalahannya begini. Bagaimana ketika seseorang sholat, dia tidak tahu di mana kiblat. Tidak tahu di mana kiblat. Ya. Para ulama memperinci. Ketika seseorang tidak mengetahui kiblat, misalnya dia ke sebuah pemukiman baru, nggak ada penduduk, ya, atau pemukiman baru yang dia memang benar tidak tahu kemana arah kiblatnya, maka yang dia harus lakukan, dia harus berijtihad, mencari tahu. Dengan apa? Dengan melihat tanda-tanda alam, misalnya lihat matahari, lihat arah angin, atau misalnya sungai. Saya tahu kalau Bengawan Solo ini arahnya ke sini, misalnya ke selatan, maka berarti ini kira-kira kiblat di sana, ya. Maka itu boleh kita pakai. Ataupun zaman sekarang sudah ada alatnya di handphone, kita cari kiblat locator, atau kita bertanya. Namun bertanya ini para ulama memperinci. Yang boleh ditanya hanyalah seorang muslim yang adil, seorang muslim yang kelihatannya dia melaksanakan sholat, ya, kita boleh bertanya. Adapun orang kafir, ya, walaupun kita tidak perlu bertanya kepada dia. Termasuk seorang muslim yang fasik, ya,
muslim yang fasik, misalnya yang kelihatan kefasikannya, maka tidak perlu juga, kata umumnya ulama mengatakan tidak perlu bertanya. Ya, aduh saya nggak tahu ke arah kiblat. Nah, tapi di sana ada anak-anak muda yang lagi nongkrong. Ya, pas kita anak-anak muda yang nongkrong, punten, assalamualaikum, namina sahab Kang Ahmad namanya gitu. Tapi ketika nongkrong ini sambil gigitaran, penuh tato, di depannya ada bir bintang, Pak. Perlukah kita nanya? Walaupun namanya Ahmad gak usah ditanya. Walaupun namanya Muhammad, ya, Muhammad Yusuf Harun, gitu kan. Nama 3 nabi semua diborong, gitu kan. Tapi sambil gigitaran, sambil tatoan, minum bir, nah ini dia menunjukkan kefasikan. Kalau seperti itu jangan ditanya. Ini sama para ulama membahas seperti itu, tidak perlu ditanya. Ya. Tapi kita melihat ke tanda-tanda alam. Ya. Ketika kita sudah melihat, misalnya kita lihat dari bertanya ataupun tanda-tanda alam, oh ke arah sini, lalu kita sholat. Ya. Kita harus berusaha dulu. Ya. Lalu bagaimana misalnya kalau ketika tengah sholat ternyata kiblat kita ketahui salah, ya, misalnya kita tadi bertanya kepada orang, ya, ada sebuah misalnya di kita sholat nggak ada masjidnya tapi mungkin ada balai yang bisa kita pakai sholat, kita nanya tadi ke orang, oh kiblat mah ke sana Pak, ke arah sana, oh ya udah, kita sholat tapi kita salah menganggap tadi dia bilang ke sana, kita malah ke sana, salah kita nanggepin dia, gitu kan? Ketika kita sholat, orangnya lewat, dikasih tahu, Pak, kiblat bukan ke situ, tapi ke sebelah kanan Bapak, itu kan? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Atau misalnya kayak kita di rumah saudara kita nggak ada orang, ternyata yang punya rumah datang ngasih tahu, bukan ke situ kiblatnya. Ya. Kita sudah berusaha mencari tahu, lalu kita salah. Apa yang kita lakukan? Misalnya kita begini, ada yang ngasih tahu, kiblatnya bukan ke situ tapi ke sebelah kanan. Ya, maka kita berpindah dalam sholat kita, bergeser. Boleh seperti ini, boleh. Karena dahulu waktu turunnya ya ayat mengenai pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ada sebagian sahabat yang mereka saat itu tengah sholat asar dan mereka mendapatkan kabar tersebut bahwasanya kiblat sudah berpindah, maka mereka menggeser tubuh mereka, ya, bahwa ternyata pindah ke Masjidil Haram, maka mereka menggeser sholat mereka. Maka itu menjadi dalil diperbolehkannya seseorang mengganti arah kiblat ketika tahu bahwa salah. Masalahnya kalau udah beres gimana? Sudah selesai sholat, ya, kemudian misalnya saudara kita tadi di rumah itu, ya, atau ada orang yang ngasih tahu, Pak, kiblatnya sanes kaditu, tapi kaditu nul resmah, kaditu mah kafatikan, misalnya. Apa yang harus dia lakukan? Kalau tadi dia sudah berusaha dulu mencari tahu, maka dia tidak perlu mengulang sholatnya. Tapi beda halnya dengan seseorang yang tidak berusaha mencari dulu. Ya, misalnya dia kemananya kiblatnya? Ke sini, kayaknya mah ke sinilah. Allah maha baik lah. Allahu Akbar. Dia nggak berusaha mencari tahu, Pak. Ya karena kedul deh, karena males, Pak. Jadi dia langsung kayaknya mah ke sini. Setelah beres sholat dikasih tahu bahwa Pak sanes kadinya, kadieu kiblat teh. Apa yang dia lakukan? Umumnya ulama mengatakan dia wajib mengulang sholatnya. Bedanya apa? Yang pertama tadi dia berusaha dulu mencari tahu, tapi salah. Ya, tapi salah, maka tetap dia tidak perlu mengulang sholatnya karena dia sudah berusaha ijtihad. Ya. Adapun orang kedua, dia tidak mencari tahu. Ya. Dia langsung saja sholat, setelah sholat dikasih tahu bahwa ini salah, maka wajib dia mengulang sholatnya. Nah itu bedanya. Menghadap kiblat ini bila mampu kita terutama dalam sholat wajib, dalam sholat fardu ditekankan. Dan juga harus kita perhatikan dalam perjalanan. Ketika dalam perjalanan, misalnya kita, waduh ini saya di kereta nih nggak ada ruang sholatnya, ya, adanya saya di kursi ataupun di pesawat.
maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau memang kita tidak bisa untuk kemudian menghadap kiblat ketika sholat, maka minimal kita ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram. Misalnya kita keretanya ke arah sana, tapi kita tahu kiblat ke sana, maka kita minimal takbiratul ihramnya Allahu Akbar, baru kemudian kita duduk. Ya. Kalau misalnya kita bisa memilih tempat, kita menghadap kiblat, maka kita cari yang menghadap kiblat. Ya. Banyak orang yang dia misalnya dia bisa menghadap kiblat dulu, tapi dia langsung saja. Ya, ini tidak boleh, harusnya menghadap kiblat dulu, terutama dalam sholat wajib. Adapun sholat sunnah, Nabi SAW disebutkan ada sejumlah hadis menurut para ulama bahwa beliau pernah langsung naik untanya tanpa menghadap kiblat. Ini dalam sholat sunnah. Adapun sholat wajib maka harus menghadap kiblat. Ya, adapun sholat sunnah tadi ada keringanan seperti itu. Begitu juga sama dengan orang-orang yang di rumah sakit. Orang-orang yang di rumah sakit, misalnya ini saya di bed ya, di kasurnya, di ranjangnya, nggak bisa menghadap kiblat. Bagaimana kemudian sholat saya? Kalau memang bukan tugas dia, tapi tugas yang jaganya. Kalau bisa digeser dulu untuk sholat. Kalau misalnya bisa, kalau tidak, dia menggeser tubuhnya. Ya, kalau tidak bisa, baru tidak mengapa. Artinya ada tahapannya. Jangan langsung kemudian, ayo udah sholat sesuai keadaannya. Enggak, berusaha dulu. Ya. Saya punya pengalaman, misalnya dulu nenek saya di Al-Islam, mau sholat, ya, dia tentunya si bednya itu tidak mengarah ke kiblat. Lalu ternyata saya bisa menggeser, maka saya geser. Dan inilah yang fungsinya penunggu. Menunggu ini bukan juga sekedar urusan yang duniawinya, tapi urusan akhirat kita bantu. Ya. Ketika misalnya kita bisa menggeser kasurnya, geser kasurnya. Kalau memungkinkan. Ya. Kayak misalnya begini, menghadapnya begini, tidurnya begini, maka yang disebut menghadap kiblat apa? Di mana? Di depannya. Di depannya yang kemudian bednya diarahkan. Misalnya dia posisi seperti ini, maka misalnya bednya diarahkan, kiblatnya misalnya di sana, maka diarahkan, digeser ke sana. Kalau memungkinkan, baik. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Lalu yang kemudian, yang berikutnya, penulis buku menuliskan syarat berikutnya sahnya sholat adalah niat. Tentunya niat ini adalah sesuatu yang penting. Innamal a'malu binniyat. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Hanya saja para ulama ada yang memasukkannya dalam syarat, ada yang melakukannya dalam rukun. Tapi intinya dua-duanya harus ada. Dan para ulama sebutkan niat itu yang disepakati letaknya di hati, yang paling penting di hati. Ya. Kemudian niat ini dihadirkan ketika Imam Al-Qurtubi menyebutkan para ulama bersepakat bahwa niat itu ketika dia takbir atau sesaat sebelum takbir. Dia niat mau sholat apa? Zuhur, asar, ya. Dia niatkan ketika dia takbir ataupun sesaat sebelum takbir. Adapun ya apabila niatnya baru datang setelah takbir, maka tidak sah. Misalnya dia niat dia mau sholat, dia sholat langsung, terus saya sholat apa ya, zuhur atau asar, ya. Ketika zuhur atau asar dia masih bingung, lalu dia bilang saya sholat, dia di waktu asar, terus dia sadar bahwasanya saya belum sholat zuhur, lalu kemudian dia niatin ya udah deh zuhur aja. Kalau setelah takbir, setelah dia ini Allahu Akbar, maka tidak sah, harus sebelum takbir. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, kami persilahkan. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya masalah menutup aurat. Iya. Jadi sebuah kasus, kadang ada imam yang pakai celana panjang, bukan pakai kaos yang agak pendek. Waktu berdiri tertutup semua auratnya.
begitu sujud kaosnya keangkat, dan celananya kan ada cekungannya dan terlihat agak dalam. Makmumnya banyak dan kebetulan yang melihat itu pas yang di belakangnya. Nah, cara mengingatkannya ini setelah selesai atau pas sholatnya atau bagaimana? Dan makmumnya ini apakah harus mengulang semuanya atau bagaimana? Terima kasih. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Bagaimana bila misalnya seorang imam tadi, ya, mohon maaf, biasanya pakai kaos ya, jadi belahan duburnya kelihatan gitu Pak ya. Bagaimana kemudian sholatnya makmum ya? Kalau dalam hal seperti ini memang kewajiban dia sendiri yang memperhatikan auratnya. Berbeda misalnya dengan bacaan, kalau salah kan kita bisa bilang atau gerakan kita bilang subhanallah. Kalau dalam seperti ini memang dia sendiri yang seharusnya bertanggung jawab. Dia biasanya merasakan ya. Biasanya kalau kayak gitu kan dia merasakan Pak. Lebih dingin ya, ada sembriwing angin gitu kan. Biasanya ya. Nah, kalau seperti itu ya, adapun kesalahan imam apakah kemudian ditanggung makmum? Apakah dia perlu mengulang sholatnya? Allahu a'lam bishawab. Dalam hal seperti ini, ya Allahu a'lam yang kami ketahui. Pertama memang kita harus dari awal memang memilih Pak. Imam itu nggak sembarangan. Kita harus pilih. Kalau dia misalnya ya pakaiannya seenaknya gitu ya, walaupun ini bacaannya bagus nih, keluaran pesantren. Tapi kalau misalnya pakaiannya seenaknya seperti pakai kaos seperti itu, cari yang lain gitu kan, karena kita khawatir nanti auratnya tersingkap. Adapun bila sudah kejadian seperti itu, wallahu a'lam bishawab ya, yang dosa imamnya, tapi insya Allah sholat makmum sah seperti itu ya, sholat makmum sah. Namun imam itu dianggap dia yang berdosa ya. Kalau dia lakukan dengan sengaja di sini dia tahu bahwa dia akan sholat dan dia selalu seperti itu, pakai celana jin, pakai kaos saja kalau sholat, maka kemungkinan besar memang auratnya terlihat, maka dia dianggap seperti menyengaja, sehingga bagi dia bisa jadi sholat dia yang tidak sah. Namun bagi makmum, Allahu a'lam, dalam hal ini tidak perlu mengulang sholatnya seperti itu. Allahu a'lam bishawab ya. Silakan Pak, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, mangga. Iya. Sekarang bagaimana kiat-kiat supaya sholat pertama saya tidak hanya sekedar mengukur kewajiban. Iya. Jadi kiat-kiatnya bagaimana supaya tidak hanya sekedar mengukur kewajiban. Iya, baik. Kiat-kiatnya wallahu a'lam bishawab, bagaimana kemudian kita bisa menikmati sholat seperti itu mungkin ya. Nabi SAW, beliau kalau dahulu beliau kelelahan, beliau memanggil Bilal, ya Bilal arihni bisholat. Ya, terutama ketika mendekati waktu sholat, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Beliau mengatakan seperti istirahatkanlah kami dengan sholat. Maksudnya apa? Sholat ini bagi beliau dan juga para sahabat adalah salah satu bentuk datangnya ketenangan jiwa dan istirahat bagi tubuhnya. Ya. Kalau kita nganggap mungkin beban ya, karena kita melaksanakan beberapa gerakan yang tentunya membutuhkan fisik tenaga. Tapi bagi mereka arihni, justru arihna bis sholat, justru istirahatkanlah kami dengan sholat ini. Nah, ini antara lain para ulama memahami, karena sholatnya beliau tentu saja bukan sekedar dalam rangka menggugurkan kewajiban, namun sebagaimana beliau pernah katakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah melihat Nabi SAW sholat malamnya itu luar biasa sampai kakinya bengkak, lalu kemudian beliau mengatakan, mengapa saya tidak ingin menjadi abdan syakuro, menjadi hamba yang bersyukur ya? Kenapa? Apakah tidak sepatutnya saya menjadi hamba yang bersyukur? Artinya ketika kita sholat, kita bukan saja ini kita menganggap menggugurkan kewajiban, namun kita anggap ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita berusaha renungkan kan, dan ini merenungkan tafakkur terhadap nikmat Allah ini sesuatu yang disyariatkan. Bagaimana misalnya orang-orang ada yang tidak bisa ke masjid,
Bagaimana ada orang-orang yang dia memang di rumah sakit kehilangan kesempatan untuk tidak bisa berjalan, ya. Bagaimana dia memiliki penyakit, kita sadari betapa nikmat sehat yang kita diberikan oleh Allah, ya. Kemudian juga selain kita berusaha memenuhi segala macam nikmat yang Allah berikan, kita berusaha mengerjakan sholat sesuai petunjuk sunnah Nabi SAW dan juga berusaha menghadirkan hati, hudurul qalb disebutnya. Menghadirkan hati yaitu ya ketika kita sholat pikiran kita terpusat. Walaupun bukan berarti yang namanya khusyuk itu kita tidak mendengar apapun. Ya mungkin ada orang yang bisa seperti itu. Ya, tapi itu bukan syarat. Khusyuk ini artinya kita memberikan perhatian utama kita pada sholat tersebut. Kita berusaha memahami maknanya dan kemudian merenungkan. Oleh karena itu sesuatu yang juga membantu kekhusyuan sholat, ya. Dan kita bisa menikmati sholat kita memahami makna bacaan dari sholat. Dari mulai takbir, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tidak ada yang lebih agung dan lebih besar dan lebih penting selain sholat. Artinya ketika saya mengucapkan Allahu Akbar, lupakan semua urusan di dunia ini, itu kan? Karena kita menghadap akan sesuatu, akan zat yang lebih agung dibandingkan, yang paling agung dibandingkan semua hal. Ketika kita berdoa, ya, doa istiftah, kita berusaha juga memahami maknanya. Biasanya mungkin ada yang membaca wajjahtu wajhiya lilladzi, saya mewajahkan wajah saja, menghadapkan, ya. Ataupun ada yang baca Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah antara aku wa bainal khotoya, dengan dosa-dosaku dan kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan jarak antara timur dan barat. Ketika kita berusaha menghadirkan hati, memahami bacaan tersebut, nah kita merasa di situ, ya benar-benar bahwa kita ingin membersihkan dosa kita, ya. Begitu pula dengan memahami bacaan Al-Fatihah. Kemudian ketika ruku, subhana rabbiyal azim. Apa makna subhana rabbiyal azim ini? Ya, maha suci Rabb kami yang maha agung. Subhana rabbil a'la, maha suci Rabb kami yang maha tinggi, gitu kan? Nah, itulah yang membantu, Pak. Yang membantu kekhusyuan dan membuat kita menikmati sholat kita, antara lain dari mulai awalnya kita merasakan bahwa ini adalah bentuk bersyukurnya kita, dan bentuk kita menjalin hubungan dengan Allah. Lalu ketika sholat yang penting juga adalah kita berusaha memahami makna dari ayat-ayat tersebut ataupun doa-doanya. Cari sekarang apalagi banyak aplikasi, Pak, ya. Aplikasi itu biasanya suka ada artinya. Nah itu dibaca sama kita, dibaca ini maknanya apa nih. Nah kita renungkan nanti ketika sholat itu akan memberi kita kekhusyuan, ya, insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kalau itu kan tidur itu apakah membatalkan sholat? Mama saya sholat maghrib, Ya. saya menunggu isya, Ya. tapi saya tertidur bangun pada waktu isya, itu membatalkan. Gimana maksudnya? Oh, membatalkan wudhu maksudnya? Ya, saya kan mau sholat maghrib, Iya. saya mau menunggu sholat isya, Iya. tapi kalau nafas itu tertidur, bangun-bangun sudah akan mati. Iya. Membatalkan wudhunya atau enggak? Membatalkan wudhu atau tidak? Ya. Kalau masalah tidur, para ulama memperinci. Kalau tidur yang lelap itu membatalkan. Namun tidur yang ringan itu misalnya Bapak duduk di masjid nih. Ya. Kadang-kadang kalau di rumah maghrib duduk di kursi tidur kalau kenal azan. Ya. Langsung sholat. Ya, kalau Bapak tidur dalam keadaan duduk, ya, Ya. dan Bapak masih bisa merasakan sesuatu yang bergerak di sekeliling Bapak, maka itu tidak membatalkan. Karena dahulu sahabat, mereka dahulu radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka pernah Nabi SAW itu terlambat waktu isya-nya. Karena beliau seperti itu, kadang waktu isya itu dimundurkan sama beliau. Para sahabat menunggu dan mereka tertidur, dan mereka disebutkan mereka sampai menempelkan dagu mereka ke dada. Jadi seperti ini. Seperti ini. Ketika Nabi SAW datang, mereka bangun, lalu mereka langsung sholat, tidak berwudu kembali. Artinya kalau tidurnya ringan seperti itu, maka tidak membatalkan. Ya, cuman kalau tidurnya berat, ya, apalagi sampai mimpi, ya, Bapak diajak ke Amerika, mimpinya sudah wudu aja kalau gitu.
Allahu a'lam. Seperti itu Pak ya. Jadi dilihat tidur seperti apa. Intinya itu. Kalau tidur yang duduk dan ringan, tidak, insya Allah tidak membatalkan. Namun bila misalnya tidurnya berat, ya bisa juga duduk tapi berat gitu kan. Bisa sambil duduk tapi di meja sambil gini kan, itu berat juga biasanya. Nah itu lebih baik berwudu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan Pak? Baik, bila tidak ada yang ditanyakan, kita sudahi majelis kita sampai sini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.